Kisah Khidir bukan hanya dongeng, bukan legenda dia, bukan mitos seperti kisah Malin Kundang, Tangkuban Perahu dan sebagainya. Tapi yang saya ingin sampaikan kali ini dalam waktu yang singkat adalah makna spiritual dari kisah Khidir ini yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan di antara salah satu perspektif yang bisa kita pahami dari kisah Nabi Musa dan Khidir ini adalah tentang pentingnya menegakkan keadilan sosial. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Khidir. Dia melubangi kapal, perahu. Ini adalah isyarat, tafsir spiritual, isyarat bahwa betapa banyak penguasa-penguasa, pemimpin yang melakukan kezaliman dan kecurangan, bahkan menzalimi rakyatnya sendiri. Maka Allah utus Khidir mengajarkan kepada Musa alaihissalam bagaimana caranya menyelamatkan rakyat kecil dari penindasan. Memang resikonya harus dilubangi kapal ini, tapi meskipun ada resiko, ada madarat yang kecil, tetapi ini untuk menghilangkan madarat yang jauh lebih besar agar kapal ini tidak disita oleh penguasa yang zalim. Saudara lihat lagi segmen kedua dari kisah itu. Ada sekian banyak generasi baik di tengah-tengah kita, tapi yang buruk ini memang sedikit. Ada generasi yang buruk, yang mengkhianati ideologi orang tuanya, yang mengkhianati perjuangan para leluhurnya. Anak ini adalah tipe generasi SDM yang buruk itu, yang mengkhianati cita-cita orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti Allah sudah mengatakan bahwa anak ini akan menyeret orang tuanya kepada kekufuran, dan Allah ingin menyelamatkan orang tuanya dari kekufuran itu. Bagaimana caranya? Khidir diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada Musa alaihissalam untuk memotong generasi yang jelek ini. Generasi yang jahat ini harus dipotong, dibunuh oleh Khidir. Dengan harapan apa? Allah akan mengganti dengan generasi yang memiliki akhlak, memiliki akidah, memiliki keimanan yang kuat untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan para leluhurnya. Dan itu hubungannya dengan segmen yang ketiga. Ketika Khidir menegakkan tembok yang akan roboh karena di bawahnya ada harta pusaka milik anak yatim. Inilah cara Allah memperlihatkan kekuasaannya, ayat-ayat kebesarannya kepada kita melalui Khidir, bahwa setiap pemimpin harus menjadi pelindung, harus menjadi pengayom bagi generasi SDM-nya yang hebat-hebat dan baik-baik ini. Dia harus jaga. Sebab kalau tidak ada yang menjaganya, anak ini dalam keadaan yatim. Dua anak yatim ini ditinggal orang tuanya yang saleh. Tidak ada lagi pelindungnya. Maka generasi yang baik-baik ini banyak yang yatim, sudah. Bukan yatim secara biologis, tapi yatim. Dia tidak memiliki perlindungan, tidak memiliki kemampuan untuk berkembang. Maka harus ada pemimpin yang dapat mengarahkan, memberikan perlindungan dan pengayoman agar SDM yang baik ini, yang beriman kepada Allah, yang berakhlakul karimah, yang rajin beribadah, dia akan terus bisa mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan para leluhurnya. Kira-kira itulah makna yang sahabat saya sampaikan, tadabbur dari kisah Nabi Khidir dan Musa alaihi salam. Untuk sama-sama kita renungi pentingnya kita menghadirkan pemimpin, menghadirkan generasi yang baik, mendidik calon-calon pemimpin, karena kita defisit pemimpin yang baik. Banyak pemimpin tapi maunya enak-enak saja. Banyak pemimpin yang maju dalam pilkada, dalam pilgub, dalam pilpres, tapi maunya melaksanakan agenda pesan sponsor oligarki. Tapi sedikit pemimpin yang dia independen dan ingin menyelamatkan bangsa dan rakyatnya untuk menuju cita-cita yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah
Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala karunia, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Semua nikmat berasal dari Allah. Semua nikmat adalah titipan Allah kepada kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sebab kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadihi minan na'im hadha minan na'im alladhi tus'aluna anhu yawmal qiyamah zillun barid wa rutabun tayyib wa ma'un barid." Di antara nikmat-nikmat yang kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, demi Allah, kata Rasulullah SAW, di antara nikmat itu adalah keteduhan yang menaungi kita, kurma yang kita makan walaupun hanya sebutir, air putih yang segar walaupun hanya seteguk. Itu semua nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amal perbuatan kita yang besar. Mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Tak lupa khatib berpesan, berwasiat, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya dengan menjalankan perintah-perintah Allah, bukan hanya dengan menjalankan ketaatan-ketaatan, tapi yang lebih utama lagi adalah dengan kita meninggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Sebab ada bedanya, kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, Anda tidak hanya dituntut untuk beramal saleh, karena orang jahat pun sesekali dia beramal saleh. Saudara, sesekali dia beri makan fakir miskin, sesekali dia sedekah kepada kucing minimal. Orang jahat. Tapi yang Anda dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu adalah kita harus meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran. Perkara yang diharamkan oleh Allah yang itu tidak bisa ditinggalkan oleh orang-orang jahat dan orang-orang fasik. Dan dengan demikian kata Imam Sahal bin Abdullah, Anda akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekasih Allah bukan hanya yang banyak zikir, bukan hanya yang banyak salat, puasa, sunnah, bukan hanya yang banyak salawat. Kekasih Allah menurut Imam Sahal bin Abdullah adalah mereka yang istiqamah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an seringkali kita melupakan, mengabaikan ayat-ayat tentang pentingnya kita menegakkan keadilan sosial. Sama seperti kita sebagai bangsa, kita sebagai negara, seringkali mengabaikan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Al-Quran bukan hanya bicara tentang tauhid, tentang akidah. Al-Quran tidak hanya bicara perintah kita untuk salat 5 waktu. Al-Quran tidak hanya perintahkan kita untuk salat, zakat, puasa, haji, sedekah, berjihad.
berumah tangga, mendidik anak, hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami atau istri. Tapi ayat-ayat Al-Quran yang seringkali kita abaikan adalah tentang kewajiban kita untuk menegakkan keadilan. Padahal inilah risalah yang diusung oleh seluruh Nabi dan Rasul. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa mukjizat. Dan kami turunkan bersama mereka. Jadi Rasul itu turun bukan dengan tangan kosong. Rasul berdakwah diutus oleh Allah kepada kita semua umat manusia hingga akhir zaman ini. Tidak membawa cek kosong, tidak bawa tangan kosong, tapi dibekali oleh Allah dengan dua perkara. Apa dua hal itu? Anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami turunkan bersama mereka, para nabi dan rasul itu adalah Alkitab, yaitu kitab pedoman, kitab suci wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berisikan panduan hidup bagi kita, manual kehidupan kita untuk kebaikan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Tidak cukup dengan Alkitab, tapi juga Allah turunkan Al-Mizan, timbangan. Ini yang diajarkan oleh seluruh Rasul, agar kita menata dan mengelola kehidupan kita ini dengan keadilan. Tidak boleh kita berbuat curang, berbuat zalim, berbuat lacur dengan menzalimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia seluruhnya itu menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Di dalam ayat lain bahkan Allah mengatakan dengan kalimat perintah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sering dibaca oleh para khatib setelah khutbah kedua, akan turun dari mimbar. Ini yang disunnahkan oleh Khalifah Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin yang kelima, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan kita ini untuk menegakkan keadilan dan ihsan, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka ayat-ayat Makkiyah yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW lebih banyak menyoroti perilaku kezaliman, ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, masyarakat jahiliyah. Mereka makan harta anak yatim, mereka lemahkan orang-orang miskin, mereka makan harta orang dengan cara yang batil, mereka hinakan kaum budak, kaum perempuan, mereka campakkan nilai-nilai kemanusiaan, mereka bunuh anak perempuan mereka hidup-hidup, mereka makan riba, mereka banyak melakukan kezaliman dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Maka Allah turunkan ayat, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Orang yang mendustakan agama bukan hanya mereka yang tidak salat, saudara. Bukan hanya mereka yang tidak haji, tidak puasa Ramadan, tidak zakat, tapi yang mendustakan agama adalah justru mereka yang menghardik anak yatim,
Mereka yang mencampakkan hak-hak fakir miskin, tidak menunaikan hak-haknya. Mereka yang tidak memberikan makan kepada orang-orang yang papa, orang duafa. Mereka yang tidak membantu kepada sesama yang membutuhkan. Maka celaka, kata Allah, walaupun mereka salat, tapi salatnya mereka lakukan dalam keadaan lalai. Mereka tidak peduli kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Salat mereka di masjid, salat, tapi lingkungan sekitarnya miskin, terbelakang, kumuh, tidak ada yang memperhatikan. Mereka hanya asik salatnya saja menghadap Allah, tapi tidak peduli kepada nilai-nilai kemanusiaan. Masyarul muslimin yang makan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ajaran Al-Quran yang penting sekali untuk kita hidupkan akhir-akhir ini. Sudah sangat parah kondisi ketidakadilan di negeri-negeri muslim. Jangan kita hanya menyalahkan musuh, jangan kita menyalahkan negara-negara besar, negara adidaya. Amerika disalahkan, Rusia disalahkan, Cina disalahkan, tapi kita tidak pernah introspeksi ke dalam diri kita, umat Islam ini. Berapa banyak pemimpin-pemimpin muslim yang justru rela dirinya menjadi kolaborator kekuatan-kekuatan jahat di dunia internasional ini, menindas rakyatnya sendiri. Dan ini yang harus kita koreksi. Sudah banyak diterangkan keutamaan-keutamaan sholat malam, keutamaan zikir, keutamaan sholawat, keutamaan menuntut ilmu, sehingga berlomba-lomba umat Islam untuk melaksanakan keutamaan-keutamaan itu, ingin meraih sebesar-besarnya pahala. Tapi sedikit di antara kita, mubalik, ulama, ustadz, kiai, ajengan, yang menerangkan tentang keutamaan menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Hampir tidak ada. Kalaupun ada, siap-siap untuk digiring, siap-siap untuk dikriminalkan. Padahal di dalam surat Al-Hajj Allah berfirman 45, "Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fahiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid." Berapa banyak negeri-negeri, peradaban-peradaban besar yang sudah kami hancurkan, kami ratakan dengan tanah. Hanya tinggal kenangan saja, hanya tinggal catatan sejarah saja, tidak ada lagi eksistensinya di atas muka bumi ini. Kami hancurkan mereka. Kenapa? Karena pemimpin dan penduduknya berbuat zalim. Fahiya zalimah fahiya khawiyatun ala urushiha, maka hancurlah, runtuhlah seluruh bangunan-bangunan yang mereka bangun itu. Dan berapa banyak sumur-sumur yang ditinggalkan sudah kering, tidak ada lagi penghuninya, tidak ada penduduknya, maka sumur pun kering, tidak mau mengeluarkan airnya, karena memang sudah tidak ada manusia, tidak ada binatang, tidak ada makhluk hidup yang mau tinggal di tempat itu. Dan tinggal apa? Istana-istana yang sekarang menjadi monumen, istana-istana yang menjadi reruntuhan untuk kita kunjungi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca surat Al-Kahfi, Anda pasti baca surat Al-Kahfi hari Jumat insyaallah. Ya? Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, kata Nabi SAW, Allah akan memberikan cahaya baginya. Cahaya itu menembus langit, menembus arsy. Cahaya itu akan membentang dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita baca surat Al-Kahfi ini mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap keridhaan dan syafaatnya Rasulullah. Tapi tahukah saudara, di antara yang kita baca itu adalah kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Saudara pernah baca itu? Maka saudara pernah renungi itu kisah? Saudara pernah tadabburi? Luangkan waktu saudara untuk mentadabburi Al-Quran, untuk melunakkan hati kita, untuk
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk menguatkan ayat-ayat Allah di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan menggerakkan seluruh aktivitas kehidupan kita. Saudara, luangkan waktu. Kisah Khidir bukan hanya dongeng, bukan legenda dia, bukan mitos seperti kisah Malin Kundang, Tangkuban Perahu dan sebagainya. Kisah dialog Nabi Musa dan Khidir ini sudah banyak dijelaskan, ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Subhanallah. Dari yang tafsir secara ringkas sampai tafsir yang berat-berat, sampai yang luas mendalam. Tapi yang saya ingin sampaikan kali ini dalam waktu yang singkat adalah makna spiritual dari kisah Khidir ini yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sekali dia muncul dalam kehidupan para nabi dan rasul, sekali dia dimunculkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak kering-kering maknanya untuk kita tadabburi, saudara. Dan di antara salah satu perspektif yang bisa kita pahami dari kisah Nabi Musa dan Khidir ini adalah tentang pentingnya menegakkan keadilan sosial. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Khidir. Dia melubangi kapal, perahu. Ini adalah isyarat, tafsir spiritual, isyarat bahwa betapa banyak penguasa-penguasa, pemimpin yang melakukan kezaliman dan kecurangan, bahkan menzalimi rakyatnya sendiri. Dalam hal ini nelayan. Maka Allah utus Khidir mengajarkan kepada Musa alaihissalam bagaimana caranya menyelamatkan rakyat kecil dari penindasan. Memang resikonya harus dilubangi kapal itu. Tapi meskipun ada resiko, ada madarat yang kecil, tetapi ini untuk menghilangkan madarat yang jauh lebih besar, saudara, agar kapal ini tidak disita oleh penguasa yang zalim. Saudara lihat lagi segmen kedua dari kisah itu, bagaimana Khidir membunuh seorang anak kecil. Amal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Apa maknanya ini, saudara? Ada sekian banyak generasi baik di tengah-tengah kita, tapi yang buruk ini memang sedikit. Ada generasi yang buruk, yang mengkhianati ideologi orang tuanya, yang mengkhianati perjuangan para leluhurnya. Anak ini adalah tipe generasi SDM yang buruk itu, yang mengkhianati cita-cita orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak nanti Allah sudah mengatakan bahwa anak ini akan menyeret orang tuanya kepada kekufuran, dan Allah ingin menyelamatkan orang tuanya dari kekufuran itu. Bagaimana caranya? Khidir diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada Musa alaihissalam untuk memotong generasi yang jelek ini. Generasi yang jahat ini harus dipotong, dibunuh oleh Khidir. Dengan harapan apa? Allah akan mengganti dengan generasi yang memiliki akhlak, memiliki akidah, memiliki keimanan yang kuat untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan para leluhurnya. Dan itu hubungannya dengan segmen yang ketiga. Ketika Khidir menegakkan tembok yang akan roboh karena di bawahnya ada harta pusaka milik anak yatim. Inilah cara Allah memperlihatkan kekuasaannya, ayat-ayat kebesarannya kepada kita melalui Khidir, bahwa setiap pemimpin harus menjadi pelindung, harus menjadi pengayom bagi generasi SDM-nya yang hebat-hebat dan baik-baik ini. Dia harus jaga itu. Sebab kalau tidak ada yang menjaganya, anak ini dalam keadaan yatim. Dua anak yatim ini ditinggal orang tuanya yang saleh, tidak ada lagi pelindungnya. Maka generasi yang yatim seperti kita sekarang ini
Generasi yang baik-baik ini banyak yang yatim, Saudara. Bukan yatim secara biologis, tapi yatim, dia tidak memiliki perlindungan, tidak memiliki kemampuan untuk berkembang. Maka harus ada pemimpin yang dapat mengarahkan, memberikan perlindungan dan pengayoman agar SDM yang baik ini, yang beriman kepada Allah, yang berakhlakul karimah, yang rajin beribadah, dia akan terus bisa mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan para leluhurnya. Kira-kira itulah makna yang sahabat saya sampaikan, tadabbur dari kisah Nabi Khidir dan Musa alaihi salam. Untuk apa? Untuk sama-sama kita renungi pentingnya kita menghadirkan pemimpin, menghadirkan generasi yang baik, mendidik calon-calon pemimpin, karena kita defisit pemimpin yang baik. Banyak pemimpin tapi maunya enak-enak saja. Banyak pemimpin yang maju dalam pilkada, dalam pilgub, dalam pilpres, tapi maunya melaksanakan agenda pesan sponsor oligarki. Tapi sedikit pemimpin yang dia independen dan ingin menyelamatkan bangsa dan rakyatnya untuk menuju cita-cita yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad adada ma ahata bi 'ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wa radallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran.
buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.